Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Nurpadil, NPM 10816-216, mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang dalam berbentuk PPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama untuk poin judul. Di sini saya menggunakan judul resepsi halayak tentang berita buzzer politik dalam media online detik.com di Kota Bandung yang memiliki subjudul Studi Analisis Resepsi Mahasiswa Jurnalistik di Kota Bandung yang mengakses berita buzzer politik di detik.com. Yang pertama ada konteks penelitian. Di sini saya menggunakan 3 konteks penelitian. Yang pertama ada media online, ada halayak, dan juga berita buzzer politik. Meskipun media online dapat dijadikan sebagai sumber berita yang dapat dipercaya, namun masih banyak media online yang mengesampingkan etika jurnalistik, seperti sumber yang tidak jelas, tidak netral, dan lain sebagainya. Dalam fenomenanya, halayak memanfaatkan media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi yang faktual secara cepat dan juga mudah. Namun, penerimaan pesan oleh halayak itu berbagai macam. Halayak menerima pesan sesuai dengan pemahamannya terhadap informasi yang didapatkan di media sosial. Walaupun ada beberapa orang yang mengakses satu media online yang sama, namun pesan yang dapat diterima oleh setiap individunya akan berbeda. Salah satu contoh media online yang dapat dijadikan sumber informasi oleh halayak adalah detik.com. Detik.com menduduki posisi kedua sebagai media daring terbesar di Indonesia tahun 2018. Detik.com sendiri memiliki sungguhan berita yang variatif, seperti dalam berita bidang politik, ekonomi, olahraga, dan lain sebagainya. Karena itu saya di sini mengambil 2 berita tentang berita buzzer politik di detik.com. Yang pertama ada berita buzzer politik dalam reduksi kekuatan demokrasi. Yang kedua ada berita buzzer terlibat politik, medsos pedang mata 2 bagi demokrasi. Lalu ada fokus penelitian. Fokus penelitian di sini saya merumuskan bagaimana tanggapan mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung yang mengakses berita buzzer politik di detik.com. Lalu ada pertanyaan penelitian. Yang pertama ada bagaimana resepsi mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung terhadap berita buzzer politik di detik.com. Lalu ada bagaimana posisi hipotekal mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung terhadap berita buzzer politik di detik.com. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui resepsi mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung terhadap berita buzzer politik di detik.com. Lalu yang kedua, untuk mengetahui posisi hipotekal mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung terhadap berita buzzer politik di detik.com. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Saya akan menjelaskan pertama dari judul, yaitu resepsi halayak tentang berita buzzer politik dalam media online detik.com. Lalu menggunakan metode penelitian yaitu analisis resepsi halayak, turun kepada teori pemaknaan Swarthout, dan dirumuskan kepada 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama ada resepsi mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung. Lalu yang kedua, posisi hipotekal mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung. Poin pertama, dominan hegemonic position. Yang kedua ada negosiasi position. Dan ketiga ada oppositional position. Lalu ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif resepsi. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut Bogdan dan Taylor. Dalam pemberlakuan kode encoding dan decoding bisa terjadi perbedaan karena tidak selamanya proses penyampaian dan penerimaan pesan selaras. Tingkat pemahaman dan kesalahpahaman dapat terjadi ketika proses pertukaran komunikasi. Hal itu menyebabkan timbulnya produser sebagai encoder dan penerimaan pesan sebagai decoder menurut Swarthout. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Poin yang pertama adalah wawancara. Di sini saya melakukan wawancara terhadap 3 universitas yang berbeda. Yang pertama ada 3 mahasiswa jurnalistik Vkom Unisba, ada 3 mahasiswa jurnalistik FISIP Unpas, yang ketiga ada 3 mahasiswa jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati. Untuk hal observasi, di sini penulis memiliki beberapa kendala karena penulis melakukan penelitian ini waktu itu masih dalam kondisi PSBB dan juga di kala pandemi yang mengharuskan setiap orang untuk stay at home atau berdiam diri di rumah. Lalu ada studi literatur. Studi literatur di sini penulis menggunakan beberapa jurnal-jurnal dan juga buku-buku sebagai sumber untuk menyelesaikan penelitian ini. Lalu ada pembahasan yang
yaitu resepsi mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung terhadap berita di detik.com. Pertama ada faktualitas. Dari 9 informan dapat disimpulkan bahwa berita buzzer detik.com memiliki unsur faktualitas. Poin kedua ada keberimbangan berita. 2 informan sepakat bahwa berita detik.com berimbang. 7 informan masih menganggap bahwa berita detik.com kurang berimbang. Lalu ada posisi hipotekal mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung setelah membaca berita di detik.com. Dalam posisi dominan, 9 orang menerima penuh pesan yang disampaikan oleh berita buzzer politik di detik.com. Untuk posisi negosiasi, tidak ada informan yang memiliki pemahaman atau pendapat lain dari pesan yang diberikan oleh media. Lalu ada posisi oposisi. Tidak ada yang menolak pesan secara penuh dari berita buzzer politik di detik.com. Kesimpulan, resepsi mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung terhadap berita buzzer politik di detik.com memiliki unsur faktualitas dan keberimbangan berita. 2 orang mengatakan berimbang, sedangkan 7 lainnya mengatakan masih kurang berimbang. Untuk posisi hipotekal, mahasiswa jurnalistik di Kota Bandung setelah membaca berita di detik.com adalah 9 orang berada di posisi dominan dan tidak ada yang menempati posisi negosiasi ataupun posisi oposisi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Rizky Nurpadil mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.